Halo, assalamualaikum semuanya. Baik, pembahasan kali ini langsung disampaikan oleh Ibu Anis ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Nisa. Saya dari Indramayu. Saya sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelas B19. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Rizal Wahdan Milsa MPD. Baik, sebelumnya anak-anak tahu nggak sih pengertian dari berbakti kepada kedua orang tua, atau bisa disebut juga dengan birrul walidain? Ya, betul sekali. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap menghormati, menghargai, dan membantu dengan sepenuh hati, baik dalam tindakan maupun ucapan. Perlu anak-anak tahu, ini melibatkan ketaatan, perhatian, serta upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama saat kedua orang tua kita sudah berusia tua atau sudah berusia sepuh. Berbakti juga berarti tidak menyakiti hati mereka ya nak ya. Selalu bersikap sopan dan menjaga nama baik keluarga. Dalam banyak budaya dan agama, berbakti kepada kedua orang tua dengan dianggap sebagai kewajiban moral dan spiritual yang sangat penting. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkurli wa liwalidayhi wa ilayyil masir. Yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dari menyapinya dalam 2 tahun. Dari surat Luqman tadi bisa disimpulkan ya anak-anak bahwa hal-hal apa saja yang menyebabkan anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu. Ya, awas ibu. Di antaranya adalah 1. Seorang ibu mengandung anak sampai dilahirkan. Terus yang kedua, seorang ibu menyusui anak dalam usia hingga 2 tahun. Ingat, 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar, melainkan 2 tahun itu waktu yang sangat lama ya anak-anak. Nah, dalam kurun waktu tersebut seorang ibu sabar tuh menyusui anaknya hingga tiba saatnya si anak dapat disapi. Adapun sebab-sebab seorang anak harus berbuat baik kepada keduanya, yaitu diantaranya apa saja? Yang pertama, ibu dan bapaknya telah mencurahkan kasih sayangnya dalam berbagai bentuk kepada anak-anaknya. Di antaranya adalah membesarkan, mendidik, menjaga, memenuhi keinginan anak-anaknya. Dan hal yang kedua, seorang anak adalah buah hati dan jantung ibu bapaknya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW kepada anaknya, Fatimah adalah buah hati. Yang ketiga apa lagi ayo anak-anak? Nah benar, hal yang ketiga adalah ibu dan bapak menanggung seluruh kebutuhan anak-anaknya, dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan keperluan lainnya. Oleh karena itu, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Sebagaimana yang telah tadi ibu jelaskan ya, bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu diantaranya seorang ibu telah mengandung anaknya selama berapa? Selama 9 bulan. Nah terus
seorang ibu juga yang telah menyusui kita, memberikan amunisi, nutrisi lewat ASINya kepada siapa? Kepada kita selama 2 tahun. Nah, sedangkan sosok ayah adalah untuk menjaga kita, melindungi kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri materi ini, kita ulang lagi sebentar ya. Berbakti kepada kedua orang tua kita itu hukumnya apa? Hukumnya wajib ya. Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah merupakan bentuk rasa syukur dan rasa terima kasih kita terhadap pengorbanan orang tua kita kepada kita. Berikut adalah kesimpulan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Terus yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bentuk jihad. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat mendatangkan keberuntungan dan panjang umur. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menaati perintah orang tua, kecuali yang maksiat ya, yang dilarang, yang tidak boleh gitu. Terus yang kedua, mendoakan orang tua baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Dan yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, membahagiakan orang tua. Dan yang kelima, menjauhi hal-hal yang membuat orang tua marah. Kalian pasti nih sering ya, kalian sudah paham apa saja yang membuat orang tua kalian marah. Terus yang keenam, bersikap lemah lembut, sopan santun gitu ya. Dan yang selanjutnya, tidak mengeraskan suara di hadapan orang tua. Nah, apabila kalian disuruh untuk membelikan sesuatu, awas nada kalian jangan keras-keras ya. Itu sangat tidak boleh. Karena apa? Karena dapat menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu. Terus yang selanjutnya, tidak melawan. Awas ini nih, yang sering dilakukan anak-anak zaman sekarang itu sering banget melawan kalau diperintahkan sama orang tua. Dan yang selanjutnya yaitu membantu meringankan pekerjaan orang tua. Seperti apa? Seperti beres-beres rumah. Beres-beres rumah itu banyak ya, seperti menyapu, mengepel, menyuci piring. Terus apalagi? Mengangkati jemuran. Terus apalagi? Banyak ya. Nah, kalian harus membantu meringankan pekerjaan orang tua. Terus yang selanjutnya, menjaga etika sopan santun, terutama terhadap orang tua. Bukan kepada orang tua saja sopan santun itu diterapkan, tapi ke semua orang ya. Karena apalagi orang yang lebih dewasa daripada kita. Nah, karena sopan santun itu bentuk sikap yang sangat baik dan harus diterapkan sebagai pelajar. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kurang dan lebihnya pasti kurang. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.